Dari tadi kita ngomong-ngomong belum perkenalan. Lah kan udah kenal. Plus. Apa kantor pajak, terutama di kantor kita juga. Oh kantor masnya juga ini. Ya kan kita sekantor. Oh ya sekantor ya. Ini ngomong ke ini mas ke Gua di situ. teman-teman. Oh lu yang ini kameranya. Jadi pegawai pajak ini gue ngeliat pajak ini belum kelihatan sih. Weh, mau cari info tentang pajak? Sini Jo, dengar kamari torang pe podcast. Teks posting ini su. KP2 KP Limboto pe konten. Gaskan kuak bukti. Udah kan langsung mulai nih kan. Masa nggak ada selamat pagi atau selamat sore gitu? Dulu aja. Ini ngapain nih kita mas? Podcastnya? Ya podcast lah. Udah ada mic juga. Ada namanya ya. Ini apa nih? Juara tuh. KP2 KP terbaik. Sekamil lah bukan nasional. Ambil ya. Ini ada opening gak nih? Kata juga aku bingung openingnya gimana. Tagline gimana aja? Ini namanya apa nih? Text posting mas ya? Teks posting gua sih yaitu punya ide. Teks posting berasal dari teks pajak kan, posting podcast singkat. Oh posting tuh podcast singkat. Podcast singkat. Jadi intinya podcastnya singkat-singkat aja, nggak usah yang berjam-jam. Bosan juga orang dengernya. Iya sih, paling ya 20 menitan lah ya atau Maksimal lah. Maksimal lah ya. Text posting berarti rada maksain juga ya. Iyalah maksain. Rada maksain kan text posting jadi rada plesetan-plesetan dari exposing gitu kali ya. Apa emang lu mau mengekspos pajak nih dari podcast ini? Ya pastinya sebenarnya sih emang ekspos pajak sih dari awal. Buat ngenalin pajak secara umum tapi dengan kemasan yang lebih dikenal atau apa ya, milenial gitulah. Gitu. Pajak tuh apa? Gini dah, misalkan lu sebelum masuk kantor pajak, sekarang lu kan posisi PNS kantor pajak. Sebelum lu masuk kantor pajak menurut lu dulu itu apa? Nah ini bener nih, gue kalau sebelum ya kalau kita kan karena udah Masuk jadi ya, pegawai, udah kecemplung ya, udah udah ada kecemplung. ngerti kan ya. Tapi kalau sebelum gue masuk apa? Jadi pegawai pajak ini gue ngeliat pajak ini belum kelihatan sih. Gue belum ngerti sama sekali waktu itu kalau pajak. Cuman setelah pas gue udah ngerti pajak, terus gue inget-inget lagi ke belakang, ternyata pajak ini tuh belum sebegitunya nyentuh semua lapisan masyarakat. Buktinya gue pas saat itu sama sekali nggak tahu kalau pajak tuh apa. Dan ternyata mungkin selama ini ada orang tua gue juga kan di rumah punya usaha juga, dan ternyata nggak pernah tuh kayak yang tiap bulan kayak setor billing gitu kayak yang kalau kita layanin di sini enggak. Nah jadi mungkin pengetahuan gue tentang pajak sebelum gue ngerti pajak itu minim. Dan sama itu, sih Jus. Gue juga dulu waktu sekolah, ya cuma ngertinya pajak PBB pertama. Terus PPN ngerti dikit karena pas beli-beli di Alfamart atau Indomaret itu ada struknya PPN 10%. Cuman sebatas itu pajak. Terus pajak digunakan buat apa juga dulu gua belum tahu. Kalau sekarang kan mungkin karena udah masuk di DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak. Pajak itu ternyata 80% dari APBN loh. 80% tuh. 80%. 100%-nya berapa mas? APBN apa? Kalau lihat 100%-nya tuh. Kalau kalau tahun 2021 ya, kalau nggak salah ya, tadi sempat lihat untuk penerimaan pajak targetnya itu 1444 sekian triliun. 1400 triliun tuh. 1400-an triliun. Itu totalnya atau cuma Totalnya. Oh totalnya. Dari pajak 80%. APBN kita. Oh, berarti 1444 triliun itu dari pajak. Dari pajak tol. Sisanya dari pendapatan bukan pajak. Terus ada hibah juga. Nah, ini udah mau tercapai mas ya? Dengar-dengar gue lihat di ini juga mas di sosial media beberapa temen gue kan ada juga yang udah yang share gitu ya. Nah, kalau penerimaan pajak secara nasional sih mungkin tahun ini lumayan baik lah dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang tercapai kantor pajak, terutama di kantor kita juga.
Oh kantor masnya juga ini. Ya kan kita sekantor. Oh ya sekantor ya. Oh ya kantor kita tercapai juga ya. Kantor kita tercapai. Iya rekornya sejarah juga mas ya. Rekor sejarah katanya sih sejak KPP berdiri, KPP Pratama Gorontalo. Kita kan KPP Pratama Gorontalo nih ya. Sejak KPP Pratama Gorontalo berdiri, baru kali ini 100% penerimaan. Itu udah berapa belas tahun, berapa puluh tahun maksudnya? Katanya sih sejak modernisasi itu 14 tahun. Oh berarti dari semenjak KPP Pratama Gorontalo berdiri itu 14 tahun baru ini kita 100% pencapaian. Plus. Terus juga apa ya? Karena penerimaan kita 100, itu juga banyak yang 100. Mungkin APBN-nya juga tahun kan juga sekarang lagi pandemi ya. Semuanya butuh dana kan. Untuk vaksin lah, untuk penanganan pasien lah. Itu kan dari pajak. Itu tapi dengan banyaknya yang tercapai, ya mungkin APBN kita juga lebih sehat gitu aja sih. aman berarti ya. Aman lah. Apalagi kan pemerintah kan semenjak pandemi ini kan ngeluarin apa tuh program pemulihan Oh, ekonomi. banyak. Kan itu ya. Banyak Pemulihan sih. ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional banyak. Contohnya kan tadi kayak PPN yang tak singgung di awal. Ada juga namanya PPN sama PNBM 0% untuk pembelian mobil kriteria tertentu. Jadi kalau lu beli mobil di tahun ini, tahun 2021, itu ada yang nggak dikenakan PPN sama sekali, PPN sama PPNBM. Oh iya nggak dipungut pak, nggak ada pajaknya tuh. Ya kalau misalnya lu dulu beli Innova 330, nah sekarang harganya jadi misal 30 gitu, karena nggak dipungut PPN sama PPNBM gitu. Berarti cuma 300 juta ya? Iya, maksudnya Karena tapi kan dipungut 30 juta itu kan banyak pak, buat dikasih ke orang lah, buat jadi bantuan lah gitu kan. Dan transaksinya juga nggak mungkin 1-2 mobil. Nah itu juga dalam rangka pemulihan ekonomi, banyak orang yang Mau berduit belanja juga yang ya, berduit mau belanja. dibelanjakan uangnya sehingga ekonomi ngalir. Jadi strateginya gitu juga ya. Pemerintah dari selain apa ngasih suntikan dana, ngasih aturan dari apa tadi tuh 0% ya pajaknya ya? Iya PPN sama PNBM. Itu nggak dipungut atau apa sih? Bedanya dibebaskan. Oh dibebaskan. Bedanya nggak dipungut, dibebaskan sama tidak apa? Ada lagi nggak sih mas dari itu? Tidak Kalau dipungut, dibebaskan. Istilahnya sih ada dipungut tapi 0% sama dipungut tidak 0%, dipungut. sama tidak Itu dipungut. bedanya sih cuman kalau dipungut itu berarti masuk di kategori pajak tapi tarifnya 0%. Kalau tidak dipungut berarti itu tidak masuk di kategori subjek pajak gitu. Berarti sebenarnya sama-sama nggak ada yang dibayarkan pajaknya, cuman bedanya dari kategori dia masuk kategori subjek pajak apa enggak gitu mas? Iya, objek pajak ya. Objek pajak. Dari tadi kita ngomong-ngomong belum perkenalan. Lah kan udah kenal. Enggak, maksudnya yang nonton. Oh iya. Coba masnya dulu kan dari yang lebih Kalau senior. gue sih Ini ngomong ke ini mas ke gue di situ. teman-teman. Oh lu yang ini kameranya. Kalau gue sih PNS sejak 2015. Namanya dulu dong. Nama Bay Haki, Oh, PNS sejak 2015. Kalau gue sih udah banyak ya tempat mutasi lah. Pertama gue di Parigi. Kalau belum tahu Parigi itu di Sulawesi Tengah. KP2KP dulu juga. Itu penempatan pertama tuh mas. Dari Penempatan 2015 tuh langsung ke situ. 2015 itu gue kan ada OJT gitu. OJT dulu di rumah di Pamekasan. Di home base lah. Oh di home base. Di home base. Home base di mana mas? Sumeneb, Di Madura ya. Madura. Terus habis itu mutasi pengangkatan pertama ditempatin di Palu, KPP Pratama Palu, tapi ditempatin di unit terkecil di KP2KP Parigi. Terus Itu dari 2015 mas ya. 2015 terus 2019 gua pindah ke KPP, ditarik ke KPP, terus 2020 akhir gua mutasi ke KPP Gorontalo, terus ditempatin di sini di KP2KP. KP2KP Limboto lebih tepatnya. Di sini. Iya, kalau lu ini penempatan pertama ya? Kalau gua sih penempatan pertama langsung di Gorontalo karena kan kurang tahu dari aturan dari angkatan gua kan 2018 lulus 2019. Gua nggak tahu itu aturan dari
mulai dari angkatan gua atau setahun di atas gua, jadi OJT-nya itu sama dengan definitifnya. Oh langsung. Jadi gua OJT di Gorontalo, definitif di Gorontalo. Ngomong masalah penempatan nih, lu kita kan sebagai ujung tombak penerimaan pajak ya. Kan tadi sempat gua bilang 80% penerimaan APBN kita dari perpajakan. Penempatannya di seluruh Indonesia. Lu penempatan sini gimana? Seru nih pertanyaannya. Apa dengan kebanggaan, wih aku mau ngabdi nih buat Indonesia gitu kan. Penempatan di mana aja, Gorontalo mah tak jabanin gitu. Kalau pertamanya sih sudah pasti sebenarnya nggak shock sih, cuman lebih ke ya kita kan nggak bisa gimana mau ditempatin di mana juga kan. Kalaupun itu keluar ya kita tetap jalanin, tetap siap-siap aja ya. Kita udah dari awal kita mau jadi dari kuliah di STAN malah kan udah komitmen berarti kita udah siap nih jangka panjangnya kita bakal jadi abdi negara segala macam. Jadi mau nggak mau ditempatin di mana saja ya udah kita bekerja sepenuh hati gitu kan. Bekerja sepenuh hati nanti. Bukan cuma karena kita di luar home base atau dari home base. Yang penting kita kerja sepenuh hati, berjuang untuk penerimaan negara. Gitu. Apalagi kan kayak di Gorontalo ini, Sulawesi ini kan kayak pulau yang pertama kali lah gue jalanin. Belum pernah lah kan gue palingnya di Pulau Jawa sama Sumatera karena kan kampung di Sumatera. Cuman setelah di sini juga kayak apa ya? Gue ngeliat banyak insight baru sih dari wajib pajak yang di sini juga. Kayak beberapa ibu-ibu atau bapak-bapak yang mereka pelaku usaha UMKM, mereka tuh datang tuh jauh-jauh mas ke sini kayak mau bayar. Antusiasnya mereka ya. Antusiasnya mereka mengerti kalau mereka tuh punya tanggung jawab untuk bayar pajak. Memang kayak 0,5% dari usahanya ya. Dari brutonya. Mereka kan kayak paling punya usaha toko sembako atau mungkin ada bengkel. Mereka tuh udah datang nyetor ya, mungkin 0,5%-nya tuh 10.000, 15.000. Kayak waktu itu pernah ada satu cerita, ibu-ibu mereka datangnya dari Gorontalo Utara tuh. Jauh ya. Padahal ongkosnya aja udah lebih dari 10 pasti ya. Ya mungkin gitulah, tapi kan seenggaknya dia punya niatan baik lah. Ada tanggung jawab gitu, kayak merasa memiliki tanggung jawab kepada negara. Wah, rada berat ya. Tapi ya memang gitu mas. Kan topiknya kita kan pajak ini secara umum dasar. Ya untuk kali ini kan memang kalau pengertian pajak kan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dan tidak menerima imbalan secara langsung. Jadi butuh rasa Indonesia lah ya. Rasa nasionalisme yang tinggi untuk bayar pajak. Kenapa? Karena biasa kalau kita ngasih uang pasti ada feedback kan. Istilah asalnya gitu. Tapi kalau dengan bayar pajak kita ngasih uang, kita nggak dapat apa-apa. Feedbacknya nggak langsung. Tapi nanti kita nikmati dengan fasilitas umum. Kayak tadi dari Garut kan misalkan. Dari Garut ke sini kalau jalannya nggak bagus, lebih lama lagi ke sini kan. Atau juga fasilitas sekolah di sana. Terus fasilitas umum seperti sekolah, terus kepolisian menjaga ketertiban di sana juga. Intinya sih nggak dapat secara langsung gitu, tapi ya dengan disalurkan menjadi fasilitas umum, pembangunan umum, subsidi segala macam, keamanan gitu mas. Keamanan. Kalau mau lebih jelasnya kayak subsidi dah. Subsidi gimana? Kalau yang listrik 900 ke bawah itu kan dapat subsidi. Ataupun kalau tabung gas 3 kilo itu dapat subsidi. Jadi yang dibayarkan kalau kita beli gas tabung 3 kilo itu bukan harga sebenarnya. Itu udah ada uang pemerintah buat subsidi itu. Tapi tetap aja yang bukan sasarannya tetap beli juga sih. Itu juga gas 3 kilo. Itu juga banyak kayak gitu. Atau juga kayak tadi usaha-usaha kecil dengan kesadaran diri bayar pajak, tapi ya banyak yang usaha-usaha gede yang ya pajak mau bayar sekecil-kecilnya. Padahal ya
secara nggak langsung nantinya ya muaranya juga buat mereka kan. Apalagi ini banyak lah, seperti jalan pastinya buat mereka usaha, kalau jalannya nggak bagus usahanya mereka juga nggak lancar. Ya berarti konsepnya kayak kita bayar pajak ini sebenarnya sebagai bentuk turut serta kita ya dalam pembangunan negara. negara. Iya betul. Dan nanti dikembalikannya nggak secara langsung, Nggak cuman secara dari instan. fasilitas, dari Subsidi-subsidi subsidi yang kita terima, dari keamanan sekalipun itu kan berarti dari pajak kita ya mas. 80% Pak, 80%. 80% Pak. Istilahnya kalau 80% kalau misalkan mobil kan ada 4 roda. Itu anggap 80% itu 3 roda. Masa mobil bisa jalan kalau cuma 1 roda? Itulah pentingnya Segitu pajak. pentingnya ya. Segitu pentingnya. Kalau dulu kita emang nggak tahu ya sebelum terjun, ya pajak ya wis, kita bayar pajak kendaraan, Bener. pajak PBB, tapi kita nggak tahu alurnya itu kemana, manfaatnya gimana. Sama kayak ini juga mas apa? Sesimpel pajak restoran deh. Sebenarnya kan itu kadang kita nerimanya PPN kan, padahal itu bukan PPN kan mas ya? Iya. Itu apa tuh? Retribusi daerah itu, tapi bukan kewenangan kita tapi sih, itu kewenangan daerah. Kayak dulu kan kalau kita ke tempat makan pasti ada PPN 10%. Ternyata itu bukan PPN mas ya? Retribusi daerah. Retribusi daerah lebih tepatnya. Dan itu masuknya ke kas daerah juga ya? Iya, nanti masuk ke penerimaan daerah. Kalau Pajak kita kan, daerah lah ya. kayak kita kan pajak pusat kan cuma kita fokus di PPN, PPH, sama PNBM, sama ada bea cukai juga. Gitu. Kayaknya kalau dilanjutin bukan podcast singkat deh. Tapi sebenarnya banyak yang mau diomongin kan. Karena ini kan pembukaan dulu aja mas pembukaan ya? dulu. Kita ngasih apa? Gambaran lah secara ngasih umum. gambarannya dulu, nanti apa aja sih yang bakal bisa dikulik lagi. Iya, mungkin nanti kita bahas-bahas yang viral-viral kayak misalkan. Apa tuh yang viral-viral mas? Enggak, kayak kemarin ada yang viral kan NIK jadi NPWP. Oh NIK jadi NPWP, Tapi kirain nanti yang viral. bahas-bahas yang lain lah, bahas bukan sekarang. Kalau bahas sekarang kayaknya beberapa jam kemudian Kita masih baru ini dulu selesai. ya, Iya. masih intro dulu lah. Ngasih intro kayak pajak itu apa, seperti bilang tadi iuran wajib ya. kepada negara dan tidak Bersifat memaksa. berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Terus ada juga satu poin gua lupa. Digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Rakyat atau masyarakat. Nah, itu seperti gua tadi bilang dipakai buat pembangunan, subsidi-subsidi. Kalau sekarang sih dipakai buat penanganan Covid yang pasti. Gimana nih? Udah mungkin ya. Udah cukup ya. Apa gitu dulu aja mas Gitu ya? aja dulu ya. Mungkin nanti minggu depan atau beberapa lagi kita up lagi dengan tema yang ya lebih umum lagi lah, jangan terlalu spesifik. Nanti kalau mau spesifik pas sudah Nanti bakal episode selanjutnya mas. Iya, Kita episode kayak yang- ngangkat bener satu judul apa gitu kan? satu judul apa nanti langsung kita mungkin juga kita nanti undang narasumber yang ahli atau siapa gitu. Bisa ada narasumber lain juga mas ya? Iya, kalau nanti kalau kayak tadi misalkan wajib pajak pengusaha, mungkin kita datangkan wajib pajak yang taat gitu kan, meskipun cuma bayarnya beberapa ribu. Oh boleh juga tuh mas, biar kita Itu bisa patut diapresiasi sih. biar kita bisa dapat apa? Dapat pandangan dari mereka Oh tentang iya, pajak. gitu. pandangan mereka kenapa mau bayar pajak kayak gitu. Bisa. Ya, terima kasih. Pak, gimana ya closingnya? Closingnya Ya gimana? udah, semoga terhibur aja lah dengan Iya, semoga terhibur. dan mendapat Dan pencerahan tentang dapat pajak gitu. Dapat ilmu juga lah.